Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Ocha Alim, redaktur harian Tribun Timur. Pada acara Ngobrol Sehat untuk edisi ke-10, 15 Oktober 2020. Nah, Tribuners, ces-cesku semua, ini sebentar ada sesi tanya jawab. Nah, teman-teman Tribuners bisa bertanya seputar tema kita pada sore hari ini, dan kita akan nanti 3 penanya yang dipilih oleh dokter yang terbaik itu akan mendapatkan produk dari Unihel Makassar. Saya ambil dulu produknya ya. Alhamdulillah. Pertama ini Magosai. Yang kedua ada salmon oil yang standar farmasi, dan Astagol. Nah, oke, Tribuners, cesku semua, penyakit stroke merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Jika tidak ditangani dengan cepat, bisa menjadikan seseorang lumpuh hingga bisa terjadi kematian. Dari data WHO tahun 2016, stroke menjadi peringkat kedua penyakit yang tidak menular namun mematikan. Maka dari itu sebaiknya kita bisa mengetahui gejala dan tanda-tanda penyakit stroke ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mengundang dokter spesialis bedah saraf yang selalu berperan aktif dalam edukasi dan penanganan penyakit stroke. Maka dari itu Ngobrol Sehat kali ini mengusung tema kenali gejala dan fakta seputar penyakit stroke hemoragik ya, atau stroke berdarah. Dengan narasumber Dr. Fahrul Syah Farid SP BS MKes yang biasa saya panggil yang keren namanya Dr. Capo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ocha. Bisa tahu kita. Mantap intronya. Assalamualaikum. Mungkin bisa kenalkan tawa. Ya. Sedikit tentang saya. Pertama ini saya ucapkan terima kasih dulu untuk Tribun Timur dan buat Kak Ocha diundang menjadi pembicara secara dadakan. Iya. Di Ngobrol Sehat ini yang membawakan sedikit materi dan pengetahuan buat para tribuners tentang stroke hemoragik atau stroke berdarah. Sedikit perkenalan, nama saya Dr. Fahrul Syah Farid, spesialis bedah saraf. Umur saya 38 tahun, sekarang aktif sebagai dokter bedah saraf di Rumah Sakit Wahidin Sudirosodo dan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Pendidikan saya, riwayat pendidikan S1 di rumah sakit di Unhas di Universitas Hasanuddin Makassar, masuk tahun 2000, terus untuk spesialisnya di Universitas Padjadjaran Bandung, itu tahun 2010 kalau nggak salah. Dan bersamaan dengan itu juga di Universitas Padjadjaran Bandung saya menyelesaikan studi S2 saya, di bidang master kesehatan pada tahun 2015. Nah, mungkin itu saja ya. Mungkin apa ada lagi yang perlu kita Tribuners, Dr. Capo ini hobinya juga foto-foto. Sama dengan hobi saya. Jadi di foto. Pekerjaannya sebenarnya ini pekerjaan hobi aja. Jadi dokter. Pekerjaan sebenarnya itu fotografer. Adekku yang fotografer. Oh, adek. Yeah. Dok, stroke ini kan penyakit yang menyerang dalam kepala. Ya, betul. Bisa dijelaskan sedikit, Dok, organ penting dalam kepala kita? Ya, betul. Jadi stroke ini sendiri merupakan suatu penyakit yang atau kondisi yang menyerang otak secara umum. Nah, stroke ini disebabkan oleh jumlah dari aliran darah ke otak yang terganggu, entah itu akibat penyumbatan yang menyebabkan otak tidak mendapatkan oksigen, nutrisi gula yang dihantarkan oleh aliran darah otak itu ke bagian otak, sehingga bagian otak itu bisa
mati karena tidak mendapatkan suplai itu. Kan darah membawa itu kan nutrisi oksigen ya. Jadi akhirnya otak itu akan hitam dan akhirnya akan organnya itu apa namanya sel-selnya mati, menyebabkan kerusakan daripada bagian otak itu sendiri. Nah, jika itu terjadi maka itu sudah masuk di kategori stroke non berdarah atau ischemic stroke atau stroke non berdarah, non hemorrhagic stroke. Sedangkan untuk stroke berdarah sendiri itu umumnya diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah. Ya, pecah pembuluh darah, entah itu karena penyebab primer atau karena trauma, atau karena penyakit-penyakit pembuluh darah lainnya seperti aneurisma, AVM dan lain-lain. Ya, itu banyak jenisnya. Sedangkan untuk pertanyaannya tadi yang organ-organ penting dalam kepala itu sebenarnya organ penting dalam kepala itu seluruh organ itu penting sebenarnya. Pasti penting ya, Dok, karena ya? mereka memegang peranan dan fungsinya masing-masing. Oh iya. Secara garis besar otak itu terbagi atas 3 bagian. Yang paling besar ini yang itu otak besar. Itu terbagi atas beberapa bagian juga. Otak besar kan itu terbagi 2, kiri kanan. Nah, otak kiri itu banyak mengatur fungsi yang di kanan sisi tubuh. Sedangkan otak kiri mengatur fungsi dari otak sisi kanan tubuh. Jadi berbalik. Ya gitu. Jadi kalau misalnya otak besar sendiri itu dia memiliki beberapa bagian yang penting, yang krusial. Bagian frontal, bagian depannya itu otak bagian depan itu lebih banyak mengatur ke gerakan, ucapan, perilaku, memori, terus kepribadian ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terkena di otak depan itu bisa berubah kepribadiannya. Yang awalnya sabar bisa jadi lebih marah. Yang tadinya gitu. Tidak, umumnya yang terlihat. Oh gitu ya. Umumnya yang terlihat itu emosi. Jadi yang sebelumnya itu emosinya suka meluap-luap. Kalau ada terjadi sesuatu di otak bagian depan itu dia biasa lebih stabil, lebih tenang gitu. Jadi mempengaruhi itu bagian itu. Kalau untuk bagian parietal yang di atas-atas sini itu gerakan, memori, terus kalau yang di bagian parietal itu sensasi. Ya, sensasi, nyeri, tekan, sama sentuhan, suhu. Ya, kalau untuk bagian temporal yang di samping sini dekat telinga, itu ke fungsi pendengaran, memori. Terus kalau bagian occipital, bagian belakang, otak besar ya, ini kita masih bicara otak besar. Ada bagian belakang juga. Ya. Jadi di bagian belakang itu lebih banyak mengatur fungsi penglihatan. Oh, fungsi penglihatan di belakang ya. Di belakang, iya. Jadi makanya orang kalau jatuh biasa langsung gerak matanya ke belakang. Oh begitu ya. Karena pembiasan mata itu ke belakang, di belakang diatur di korteks occipital dari otak besar. Ya. Terus bagian kedua dari dalam kepala itu yang penting juga otak kecil. Ya, kalau otak kecil itu lebih banyak dia mengatur keseimbangan dengan posisi dan koordinasi tubuh. Oh, keseimbangan tubuh. Iya, keseimbangan tubuh. Jadi kalau misalnya ada masalah di otak kecil itu pasti tidak seimbang. Yang suka mabuk-mabuk ini. Tidak seimbang ke otak kiri. Ada pengaruh sama otak kecilnya. Iya. Terus kalau untuk batang otak itu sendiri, nah ini juga yang krusial batang otak. Jadi batang otak itu dia membawakan dia merupakan organ utama yang menghubungkan antar otak besar sampai ke tulang belakang. Kan berhubungan itu otak besar, otak kecil sama batang otak sampai ke tulang belakang. Itu satu kesatuan saraf semua. Iya, satu kesatuan ya. Nah, itu dia membawa menerima pesan, mengirim pesan impuls dari otak ke seluruh tubuh atau kebalikannya. Gitu. Misalnya kita kena paku, impulsnya dikirim, ini paku yang kena, langsung sakit. Kita langsung bereaksi. Itu dibawakan oleh saraf yang ada di batang otak. Oh, yang itu ya, batang otak namanya. Iya. Terus itu juga biasa kalau kayak di film-film orang kalau mau bunuh musuhnya tuh dipatak begitu ya, patah lehernya gitu kan langsung batang otaknya terpelintir. Oh, begitu. Langsung jadi itu. Jadi kalau batang otak itu yang sudah kena ya sudah maksudnya ya sudah end of life lah, sudah ceritanya kita sudah tidak bisa lagi apa-apa kalau di daerah situ. Iya. Oh, gitu ya, Dok ya. Terus juga banyak bedah saraf kalau kasus-kasusnya di batang otak itu memang harus yang bedah saraf yang memang sudah jam terbangnya tinggi ya istilahnya. Jadi spesialisasinya dia sudah berani untuk ngobrak-ngabrik daerah batang otak. Saya sendiri belum berani ke daerah situ. Iya.
Terus apa lagi ya? Kalau organ-organ penting lainnya yang di kepala yang di kepala itu masih banyak lagi yang lain. Tapi itu rata-rata di dalam otak ada cairan otak juga termasuk ventricle, thalamus, hipotalamus, terus saraf-saraf kranialis, banyak sih, sistem limbik, semuanya itu memegang peran masing-masing. Semua satu kesatuan sampai kita bisa bergerak, bisa bicara, bisa merasakan apa itu semua. Hebat, jantung juga bisa berdetak, semua dari situ. Dari otak itu, memang dari anunya. otak dari atas gitu. Kecil tapi luar biasa. Iya, luar biasa. Itu makanya dia letaknya di atas. Di atas. Karena dia paling atas. Betul. Kiri, naik kanan. Itu sengaja itu. Jadi hebat. Oh, jadi kalau kita di otak kiri kita, ada yang dia punya perdarahan di sebelah kiri. Perdarahan di kiri, dia berpengaruh ke kanan. Iya. Jadi biasanya organ tuh kanan kalau kita, perdarahannya di sebelah kiri, itu gejalanya di sebelah kanan. Jadi dia punya gejala kayak misalnya kelemahan, di sebelah kanan semua. Karena itu sarafnya kan ada bersilangan di dalam gitu. itu. Iya. Jadi kalau orang stroke, dia tidak bisa angkat tangan kiri dan kaki kirinya berarti di sebelah kanan dia di sebelah kanan. Biasa kebalikannya. Gitu ya. Kebalikan memang biasa, dia, Dok ya. Iya, dia berjalan itu. Oke, jadi Dok, penyakit stroke berdarah ini dari organ mana sebenarnya, Dok? Kalau pelebaran pembuluh darahnya atau penyumbatan sebenarnya? Kalau stroke berdarah ya, kalau stroke berdarah itu umumnya karena pecahnya pembuluh darah sih. Pecah pembuluh darah. Pecah, iya. Jadi pecah pembuluh darah itu sendiri bisa menyebabkan stroke berdarah itu bisa menyebabkan dua jenis perdarahan. Yang pertama itu subarachnoid hemoragik atau perdarahan subarachnoid. Dia terjadi karena pembuluh darah atau suatu aneurisma, kelainan pembuluh darah yang pecah yang berdarah di antara otak. Gitu. Terus aneurisma ini ada yang kongenital tapi dia pecah juga karena bisa jadi karena tekanan darah tinggi. Jadi deformitas hipertensi. Aneurisma itu deformitas atau perubahan bentuk dari pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah itu lebih melebar. Jadi elastisitasnya itu berkurang. Dia membengkak kayak bulging gitu toh. Terus karena tekanan darah tinggi akhirnya terus merusak. Ini kan pembuluh darah, Dokter, dilalui oleh sel darah merah, darah putih, kolesterol. Nanti dia akan begini, membundar begitu. Dia akan membundar. Terus itu yang aneurisma bentuknya. Ya di situ yang biasa kalau misalnya hantaman daripada tekanan darah karena terlalu tinggi, akhirnya dinding permeabilitas kapiler pembuluh darahnya itu agak rentan, dia menipis inner liningnya. Akhirnya itu juga biasa karena kolesterol tinggi, atau karena sumbatan plak kolesterol, atau karena apa di situ yang menyumbat, akhirnya terhantam terus dengan darah, akhirnya dia tipis-tipis akhirnya bisa pecah. Gitu anunya ya. Tapi prevalensi stroke hemoragik itu sendiri kan cuma 15-30%, tidak banyak. Ya. Terus yang kedua itu yang paling sering ya ini intracerebral hemorrhage atau perdarahan di dalam otak, intracerebri, di tengah-tengah otak. Di tengah-tengah otak itu di antara korteks otak. Korteks itu bagian-bagian otak ya, di antaranya itu perdarahannya di situ. Kan otak ini pembuluh darahnya itu kayak serabut masuk ke betul. Semua itu dia semua pembuluh darah yang makin kecil itu dia menyuplai darah ke tiap bagian-bagian dari otak itu sendiri. Jadi otak itu sendiri disuplai dari darah, dia membawa oksigen, nutrisi, glukosa masuk ke situ. Jadi kita otaknya itu segar gitu karena tersuplai terus. Nah, kalau misalnya terjadi penyumbatan atau apa ke arah bagian otak itu, nah itulah yang bikin pengaruh gitu. Itu yang bikin mempengaruhi letaknya di mana, lesi di mana yang mempengaruhi yang tersumbat, itulah yang memperlihatkan gejala. Gitu. Jadi kalau yang tadi itu penyebabnya karena pembuluh darah tidak elastis ya, Dok ya? Ya, bisa juga karena itu makanya banyak juga orang stroke berdarah pada usia tua ya. Tapi jangan salah, sekarang trennya ke usia muda sekarang. Begitu karena ya? Lifestyle toh. Lifestyle, betul. Semua berubah sekarang karena lifestyle. Jadi ya konsumsi makanan junk food yang menyebabkan kolesterol meningkat, hipertensi gitu. Jadi betul-betul gaya hidup sangat berpengaruh. Sekarang ini trennya hampir semua penyakit turun ke usia muda. Malah gitu cenderung yang tua itu yang banyak yang ini. Sudah dapat pengalaman masalahnya orang tua. Ada anak muda, ada banyak. Anak muda yang banyak sekarang. Umur 35 tahun, 34 ada yang kena stroke. Dapat kena stroke ya.
stroke non hemoragik, ada juga stroke berdarah bahkan. Ngerinya dok nih. Iya, Jadi kita tidak kena ya. Kan ada ini dok, orang yang punya tekanan hipertensi itu 140, 150 pecah pembuluh darah. Tetapi ada juga orang yang punya tekanan darah tinggi sampai 300, tapi enggak pecah pembuluh darah. Enggak tinggi juga 300. Biasanya ini semuanya. Ada saya punya teman. Serius 300? Iya. 300 tidak pecah pembuluh darahnya. Itu saya bilang, wih hebatmu itu. Jadi apa namanya? Itu kena apa? Bisa itu, juga tergantung karena kalau dia masih muda ya itu ya. Kalau misalnya dia tekanan darah tinggi dan dia berobat teratur, terkontrol pengobatannya, bisa apa namanya mempertahankan dia punya pembuluh darah dibandingkan orang yang tidak berobat, tahu dirinya hipertensi tapi tidak berobat, itu bisa lebih cepat gitu. Jadi dia lebih cepat terkena penyakitnya, stroke-nya. Kalau 100 biasa kalau misalnya kita tahu bilang kita sudah kolesterol atau tekanan darah tinggi, minum obat tuh, kontrol kontinu sama dokter ginjal hipertensinya, penyakit dalamnya itu nanti diganti obatnya kalau memang sudah lama atau apa begitu regimennya. Nah itu juga berpengaruh kan kalau kita minum obat kolesterol, mengurangi tingkat kolesterol, mengurangi tekanan penyumbatan. Iya, karena kolesterol kan kalau terlalu banyak perlemakan, itu akan terjadi penyumbatan. Ya, nanti berpengaruh sama dinding kapilernya, dinding kapiler pembuluh darahnya. Iya. Ngerinya. Gitu. Jadi dok, kalau sudah terjadi seperti itu, berarti mungkin ada gejala-gejalanya dok? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, gejalanya itu dari ringan ke yang berat juga ada. Jadi kalau gejala-gejala ringannya itu, yang ringan ya kalau gejala ringannya itu mungkin awalnya nyeri kepala atau rasa kayak nggak enak, kayak mau muntah, mual, muntah. Itu kan semua berpengaruh dari situ. Terus ada masalah pada saat bicaranya rero gitu kan. Bicara peklo. Ya, peklo. Terus bermasalah menelan juga bisa. Kalau menelan sudah menelan kayak susah menelan atau kayak tersedak-sedak begitu, itu juga tanda-tandanya. Tanda-tanda juga. Terus baal, kram-kram di satu sisi tubuh. Biasanya stroke itu menyerang satu sisi, Ji. Oh, satu sisi. Ya, jadi misalnya dia terserang yang di sisi kanan tuh, biasanya dia punya numbness-nya kayak kehilangan rasa begitu di sisi kanan begitu, dia rasa kayak kram-kram gitu, mulai nih kayak rasa-rasa kram, kayak lemah begitu, itu sudah tanda-tandanya. Oh, tanda-tanda awal itu ya, tanda-tanda ringan. Tanda-tanda. Jadi ini kalau misalnya dia kena misalnya di sebelah kiri, di sebelah kiri muka itu yang lumpuh, tapi di sebelah kanan dia punya jadi dia menyilangnya kan di batang otak, saraf itu menyilangnya. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri perdarahannya, ininya mukanya itu lemahnya di sebelah kiri. Misalnya ini jatuh, terus ini juga mukanya jatuh, terus ini bibirnya juga jatuh, bicaranya rero, terus kelemahan di sisi kanannya gitu. Jadi dia bersilangan gitu. Jadi kalau kita lihat dia punya gejala khas sekali, ya. Terus kalau untuk yang paling beratnya yaitu bisa sampai delirium, kayak ngantuk-ngantuk, makin memberat, itu berarti mungkin sudah tertekan sekali, mungkin perdarahannya makin bertambah, ya. Terus kalau tidak delirium bisa sampai total unconsciousness atau kesadarannya betul-betul jatuh gitu, betul-betul tidak sadar langsung turun. Gitu. Kalau sudah tidak sadar begitu ya rumah sakit nih, CT scan, operasi. Gitu. Kalau dapat tanda-tanda seperti itu dok, apa yang harus dilakukan cepat? Kalau tanda-tanda begitu, kalau yang dari ringan dulu, biasanya kalau misalnya kayak nyeri kepala kan orang pasti minum obat anti nyeri kepala ya. Minum anti nyeri minum. Kalau misalnya gejalanya hilang ya alhamdulillah. Tapi kalau berlanjut ya hubungi dokter terdekat. Hubungi dokter Anda. Datang ke dokter penyakit dalam atau datang ke dokter neurologi, dokter saraf ya. Konsultasi yang baik, kasih tahu semua gejalanya, terus nanti akan diberikan obat, mudah-mudahan gejalanya berkurang. Ya, kalau misalnya memberat, nanti pasti akan dikonsulkan ke bedah saraf. Ya, nanti dan biasanya mereka juga kalau datang ke praktek begitu paling dokter
interna atau neuro juga akan minta pemeriksaan penunjang. Misalnya CT scan kepala, apa betulkah ini terjadi iskemik karena aliran darah tidak sampai ke situ, stroke-nya di bagian mana, sesuai tidak dengan gejala yang diperlihatkan. Gitu. Jadi setelah di CT scan, dikonfirmasi, oh oke, ini iskemik di bagian sini, tidak berdarah, dirawatlah dengan neurologi. Kalau dia berdarah, apa perlu tindakan operatif atau tidak? Kalau perlu tindakan operatif, dikonsul ke bedah saraf untuk dilakukan tindakan operatif. Kalau tidak perlu, dirawat oleh neurologi. Kadang juga kita yang merawat. Jadi Tribuners, jangan makin takut kalau samanya pusing-pusing. Nggak perlu takut karena pusing sendiri itu banyak, nyeri kepala itu banyak penyebabnya. Bisa karena isi dompet kita. Ya itu yang saya mau bilang. Nah ini yang paling utama itu di zaman pandemi. Soal ya dalam masa pandemi ini banyak orang pusing, Dok. Nah ini biasanya kan orang mengeluh pusing-pusing nih, Dok. Ya, pusing terus mungkin karena kurang makan atau pusing karena habis olahraga. Toh, gimana sebenarnya kita bisa membedakan pusing atau nyut-nyut di kepala dengan stroke ini, Dok? Ya, kalau misalnya karena habis olahraga atau kurang makan ya. Iya kan. Kalau nyeri kepala karena kurang makan itu biasanya kan apa namanya? Kalau kita kurang makan kan itu apa namanya? Glukosa kan kurang. Kurang, betul. Glukosa kurang. Glukosa kan dibawa oleh darah, ya dibawa oleh darah. Nutrisi-nutrisi lain juga yang kita makan dibawa oleh darah. Oksigen dibawa oleh darah. Semua dibawa sampai ke otak. Otomatis kalau kita kekurangan makan, ya stel-stelnya mau diet begitu. Makanya ini alhamdulillah terjaga ini. Hati-hati diet, jangan berlebihan dietnya. Ada sekarang itu diet apa itu? Karbo atau diet gula? Ya, apa lagi istilahnya? Diet apa sih? Asal lupa juga. Iya, pokoknya tidak mau makan gula. Tribuners hati-hati. Karena kalau orang hati-hati juga kalau tidak terlalu makan gula, tetap tubuh kita kan butuh gula, betul. Karena pembuluh darah aliran darahnya harus bawa gula kan. Tetap butuh tapi tidak berlebihan, harus dalam porsi dan terjaga dia punya tingkat kadar gula darahnya gitu. Iya, betul. Karena kalau kita mempermainkan juga gula darah dalam tubuh kita itu metabolik tubuh kita terganggu gitu. Jadi gulanya itu nanti bisa jadi terganggu. Nanti nggak sangka kita tiba-tiba kena DM. Kita tidak tahu gara-gara gula tak terganggu, kadang naik tinggi sekali, kadang karena diet turun sekali gitu. Jadi ya apa adanya aja. Enjoy your life while you can. Enjoy life, betul. Jadi terus, Dok, tanda-tandanya itu beda kalau makan tadi terus olahraga gimana? Kalau makan mungkin karena kurangnya asupan nutrisi dengan gula betul. Kalau untuk olahraga mungkin karena kan kita kalau olahraga itu otot-otot kepalanya kita itu kalau otot kepala, otot leher itu kan biasanya dia memerlukan banyak darah. Jadi tegang, dia butuh banyak darah, akhirnya pembuluh darahnya itu dilatasi, melebar gitu. Jadi cepat lelah gitu. Jadi umumnya karena begitu kalau olahraga ya biasanya. Karena otot-otot kepala dan otot leher kan banyak tuh. Otot leher ada berapa itu banyak sih, lapis-lapis, kepala juga. Itu kalau misalnya kita olahraga kan dia kencang. Iya betul, terus ngompanya kencang kan. Jadi sakit kayak tekan gitu. Terus pembuluh darahnya nanti akan melebar. Dia bervasodilatasi, istilahnya melebar. Jadi kayak agak pusing-pusing gitu. Jadi kalau rasa seperti itu, Dok, itu dokter sarankan sebaiknya ke dokter atau istirahat aja dulu? Istirahat aja dulu. Oh, istirahat aja dulu. Iya. Kembalikan aliran darah ke otak. Tinggikan kaki. Oh, tinggikan kaki. Lebih tinggi dari jantung, dari kepala toh. Oh, begitu. Kas kembali. Jadi venous return ke kepala, aliran darahnya kembali. Itu bisa juga terjadi karena kalau nyeri kepala karena olahraga atau karena kurang makan itu bisa juga dihubungkan dengan orang-orang yang memiliki riwayat keluarga yang ada migrainnya. Gitu. Jadi migrain. Ya paling tidak ada satu orang tuanya atau kedua orang tuanya yang pernah menderita migrain, itu bisa ada penelitian yang menyatakan itu herediter, menurun. Gitu. Itu memperberat. Jadi penyakit degeneratif. Bukan, penyakit herediter. Herediter namanya, turunan ya? Turunan. Jadi dia turunan, jadi dia dibawa dari orang tuanya. Itu yang memperberat biasanya, makanya nyeri kepalanya. Tapi jangan takut kalau misalnya nyeri-nyeri kepala dulu, istirahat dulu, minum obat anti nyeri, istirahat, tenangkan diri. Kalau misalnya makin berat baru ke dokter. Kalau tidak tahan, karena kan
perlu, karena kita kan bukan orang medis. Iya. Jadi Tribuners jangki sota-sota. Jadi kalau ada begitu, tidak gini, kan banyak begitu, Dok ya. Iya. Banyak yang selalu tidak gini anu ini tadi tidak sakit ji. sudah sakitnya. Iya memang sebentar langsung. Oh itu juga kalau kita mau membedakan dia penyakitnya nyeri kepalanya karena stroke tuh. Iya. Itu kalau misalnya kita harus tahu riwayatnya. Biasanya kita tanya apakah dia pernah menderita hipertensi lama atau chronic hypertension gitu. Betul. Dan hipertensinya dia berobat kah atau tidak gitu. Kalau misalnya dia berobat ya alhamdulillah. Berarti kita tinggal masuk lagi lebih ke dalam bagaimana kita punya kalau sebagai dokter ya. Pertanyaan istilahnya anamnesanya ke pasien sampai mengarah ke arah stroke gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada riwayat itu dan memang dia aktivitas hari-harinya dia sehat apa tiba-tiba nyeri kepala apa, jangan langsung ini stroke atau apa. Pasien juga pasti dia shock. Nanti gara-gara divonis, stroke, tambah stroke dia tiba-tiba. Jadi lihat juga. Iya. Kalau kayak atlet-atlet begitu kan juga memang saya ini sehat sekali tiba-tiba stroke. Stroke. Tapi jangan salah ada juga yang seperti banyak itu. Juga Dok nih, ada juga nih. Ada. Wih, didengerinya juga. Dok, tadi kan kita bilang kalau penyakit ini yang kena itu pembuluh darahnya. Nah, bagaimana katanya dengan tensi yang tinggi, Dok? Ya, itu tadi pasti sangat berkaitan kan? Iya, betul. Sangat berkaitan karena kerentanan dinding pembuluh darahnya. Ya begitu, yang tidak elastis. Yang tidak elastis. Jadi dia bisa merusak inner lining. Dinding bagian dalam daripada pembuluh darah itu gampang rusak karena tekanan darah tinggi, dia terhantam terus. Atau itu kan pembuluh darah kan berbelok-belok juga. Betul. Nah itu pas di pembelokannya begitu, kan itu darah kalau melaju gitu, dia tidak mungkin langsung membelok begini. Betul. Dia hantam dulu, terus membelok gitu. Iya, Nah jadi itu biasa yang menyebabkan karena sering terhantam, akhirnya di lengkungan daripada pembuluh darah itu dia membalon begitu membundar, itu yang terjadi aneurisma biasa di situ. Bisa pecah. Itu yang biasa pecah. Ngeri sekali. Jadi memang harus hati-hati ya, Dok. Intinya jaga supaya tidak hipertensi. Hipertensi pun jangan takut, kita berobat. Iya betul, ada sekarang canggih sekarang obatnya. Berobat hipertensi grade 1, grade 2, grade 3 semua ada obatnya. Nah, itu kalau grade 1 bagaimana itu tanda-tandanya, Dok? Kalau hipertensi grade 1 kan nanti tuh saya juga lupa konsensus daripada tekanan darah itu berapa, saya sudah lupa. 140 mungkin, 140 itu sudah dikategorikan 140 per 90, iya. Terus naik ke atas lagi yang sampai 180, 200 itu sudah grade 3 nih. Makanya saya kaget tadi kita bilang hipertensi 300 enggak tahu saya. Ada seperti pasien 300 itu. Ini hebatnya ini 300. Dan tidak tekanan darah 200 saja per berapa gitu, terus dia masih muda bisa pecah. Iya, apalagi kalau 300, makanya saya bingung juga tadi. Tapi nggak tahu lah, walau. Tapi kan, Dok, ini tidak semua kan yang itu tadi pertanyaan saya, yang punya tekanan darah tinggi itu bisa stroke ya? Tidak semuanya ya? Tidak semua tekanan darah tinggi bisa stroke. Jadi bagaimana tadi tekanan darahnya tinggi? Tekanan darahnya tinggi, tapi tidak semua orang yang punya tekanan darah tinggi itu bisa stroke. Ya, tidak semua. Tergantung kerentanan pembuluh darah kan. Iya. Jadi permeabilitas kapiler pembuluh darah itu tergantung dari usia. Karena kan dinding pembuluh darah itu tergantung juga kalau menua dia karena aging tambah rapuh ya. Makanya harus konsumsi. Iya. Supaya kayak kita tuh. Kak Ocha ini awet muda loh. Dari pertama saya ketemu sampai sekarang ini nggak tahu ini lebih muda dari saya kelihatannya. Iya kan, benar. Awet muda. Makanya itu juga kalau pembuluh darahnya kalau orang tua pembuluh darahnya itu kurang begitu ini ya elastis ya, makanya dia cepat rapuh, dinding dalamnya sudah mudah. Oh, makanya kita bilang tadi kebanyakan yang kena stroke ini usia tua, tapi usia muda juga sekarang sudah ada. Tapi cenderung sekarang di usia muda karena gaya hidup tadi yang tidak baik gitu ya. Betul, ya. Terus jadi tiap jenis stroke ini beda cara penanganannya ya, Dok ya? Ya, beda cara penanganannya, jenis-jenisnya. Stroke non hemoragik, stroke tidak berdarah itu beda dengan stroke berdarah. Tergantung, kalau misalnya stroke non hemoragik itu ya tanda-tanda awalnya kan kelihatan nanti nih. Ya apa dulu nyeri kepala apa semua, terus lumpuh di mukanya, bicara rero apa kan. Itu pasti kalau kita lihat ini kayaknya mukanya sebelah dengan ini tidak simetris gitu, jatuh sebelahnya. Mungkin ini stroke ini orang kan. Sekarang masyarakat udah pada tahu kayaknya tanda-tanda stroke kayak yang begitu.
bicara rero apa kan. Nah, mereka biasanya pergi ke dokter, biasanya ke dokter interna dulu. Nanti diberikan obat, atau ke dokter saraf neurologi diberikan obat, terus ditambah dengan dengan pemeriksaan penunjang, ya kayak CT scan kepala untuk memastikan apa memang dia kena stroke atau tidak. Nah, pengobatannya itu pasti kalau yang non hemoragik lebih kepada terapinya konservatif, lebih kepada pemberian obat-obatan medikamentosa. Ya, jadi diberikan obat-obatan untuk menahan atau memperbaiki fungsi saraf itu sendiri menjadi lebih baik. Ya, jadi dia punya saraf yang tadinya terganggu akibat penyumbatan atau apa, itu pembuluh darahnya, bukan saraf, pembuluh darahnya terganggu menyebabkan kelainan daripada sarafnya. Itu diberikan obat, nanti diharapkan dia bisa lebih baik. Dia bisa lebih baik. Mungkin bisa disertai dengan terapi lain, misalnya terapi rehabilitasi atau apa ya. Kalau untuk stroke berdarah itu penanganannya tergantung dari ada kan indikasinya juga. Kalau misalnya stroke berdarah itu apakah ini harus operasi atau tidak. Jangan buru-buru kita mentang-mentang dokter bedah saraf kita lihat dia stroke berdarah langsung operasi. Iya, boleh. Iya, kasihan juga. Kasihan lah. Betul. Ada batasannya juga. Jangan semua aja dioperasi, nggak boleh ya. Pertanggungjawabannya bukan sama ini, sama ini. Bahaya, waspada kok. Jadi dari betul-betul kita lihat kalau stroke hemoragik kan itu ada dia punya indikasi untuk melakukan operasi. Kita lihat jumlahnya sebegini, ini harus operasi nih. Atau dia misalnya tidak sadar penekanannya begini, dia harus operasi gitu. Jadi tidak semuanya itu harus operasi. Jadi Tribuners, kalau ada keluarga Ata yang punya gejala seperti itu, kita bisa langsung hubungi nanti Dokter Capo. Itu bisa ditemui di Rumah Sakit Wahidin atau Rumah Sakit Faisal. Ini nanti bisa mungkin disebutkan nomor handphone tak, Dok? Bisa mungkin disebutkan nomor handphonenya. Jangan nih. Cari bagi saya Dokter Capo di situ, Di. Ada banyak di Makassar ini sudah banyak dokter bedah saraf, banyak juga dokter saraf ya. Kalau kenalilah tanda-tanda gejala-gejala dari penyakit stroke itu sendiri seperti yang sudah dipaparkan tadi sedikit. Mudah-mudahan banyak banyak pengetahuan paling tidak untuk mengenali jenis-jenis stroke ya, terus tanda-tanda gejala-gejala awal ya, ke dokter mana tepatnya. Jangan kita nyeri kepala atau sudah bicara rero kita pergi ke dokter apa gitu, atau jangan pergi ke tukang pijat. Banyak tuh begitu dong, pergi dokter pijat, tidak jinanu kok jini, udah pernah nggak lagi pijat. Dok, ini tadi Dok, mungkin bisa dijelaskan atau sedikit yang membuat orang lumpuh, terus tiba-tiba jatuh tadi itu mukanya kita bilang, itu bisa dijelaskan sedikit. Jadi kalau terjadi sesuatu masalah di dalam otak kita, ya, entah itu tumor, entah itu perdarahan, karena trauma atau karena stroke hemoragik ini ya, banyak berpengaruh sama bagian-bagian atau lesi-lesi otak yang dikena. Misalnya seperti yang dikena di bagian frontal, apa yang terjadi seperti yang tadi saya kasih tahu, yang bicara, terus dia punya emosi, kepribadian ya. Kalau misalnya di bagian parietal perdarahannya apa, kalau misalnya di bagian temporal atau di tengah-tengah otak apa yang kena, itu berbeda-beda. Nah, kalau untuk yang seperti kita tanyakan itu dia punya mukanya lumpuh ya. Mukanya lumpuh itu dia kenanya ke saraf 5. Saraf 5, 51, 52, 53 mengatur otot-otot muka gitu. Jadi kalau misalnya kena perdarahannya di sekitar tempatnya saraf 5 berjalan, itu dia akan menekan saraf itu sampai menyebabkan impuls saraf ke daerah yang mengatur pergerakan itu terganggu sehingga dia lemah. Ya. Biasanya pertama yang ditekan itu sarafnya, terus makin berat dia menekan ke gerakan kontralateral, sisi kontranya dari daerah yang lesi perdarahannya. Gitu ya, Dok. Jadi dia punya bicara rero ini semua itu biasanya satu sisi. Kalau misalnya perdarahannya di kiri, itu di sininya lumpuh. Terus makin berat dia kan lumpuh di sisi lawannya. Gitu. Ada kan masyarakat itu selalu bilang,
itu masih serangan 1, serangan 2, serangan 3. Ada kami yang begitu, Dok. Sotam itu. Kan begitu. Itu serangan itu dibilang gejala ringannya toh. Gejalanya dari ringan ke berat. Oh, kalau ini baru serangan 1 kalau sudah itu. Tidak sadar apa mati itu. Enggak juga begitu ya. Jadi dia biasa lihatnya dari gejala toh. Misalnya nyeri kepala hebat, nyeri kepala periodik nggak berhenti atau makin memberat. Serangan 1 memang. Serangan 1. Gitu, itu yang dimaksud. Terus tiba-tiba tidak lama kemudian memang dia ada fase waktunya memang. Ada itu fasenya berapa lama? Saya juga belum terlalu saya lupa ya itu karena itu lebih spesifik ya untuk dia punya itu ada waktu yang paling untuk pemberian obat. Jadi pada saat terjadi gejalanya itu ada obat yang harus kita minum langsung untuk mempertahankan supaya itu tidak makin berat gitu. Tapi kan mana kita tahu kodong tuh apalagi orang awam masa itu obat mau disedia terus. Betul. Kita nggak tahu gitu. Nah, itu yang dibilang gejalanya yang stage 2 serangan 1, serangan 2, serangan 3 lumpuh begitu. Mungkin itu gejala dari ringan ke berat maksudnya. Gitu. Jadi begitu ya Tribuners? Begitu Tribuners. Aduh, kering nih. Minum dulu apa Tribuners, kita jeda iklan dulu karena kita sudah dikode-kode. Oke, kita akan ketemu lagi sesaat setelah iklan kita. Siap. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah,
dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ketemu lagi di ngobrol kita sore hari ini. Kita lanjut ya. Kelihatan ini nih. Semakin seru. Kelihatan nih teleponku semakin Tribuners. seru ini kita punya pembahasan. Sudah melenceng kemana-mana. Jadi nanti ini Tribuners, semua bisa dapat pelajaran bagaimana bisa mengatasi kalau dapat gejala-gejala seperti itu. Saya pakai ini kali ya, biar mirip Raffi Ahmad. Bisa. Jadi, oke, kita lanjut ya, Dok. Lanjut ya. Adakah keadaan-keadaan yang memperberat menyebabkan penyakit ini, Dok? Apa ada hubungan dengan genetik? Itu bagus ya pertanyaannya. Kalau hubungan genetik itu pasti ada ya. Kayak hipertensi itu kan genetik ya. Oh iya betul. Hipertensi diturunkan. Diturunkan, ya. tidak menular tapi diturunkan. Betul. Jadi hipertensi itu ya dari tadi kan kita ulang-ulang terus. Rata-rata hipertensi yang menyebabkan. Hipertensi betul, iya. Ya, terus kolesterol tumpukan dalam pembuluh darah itu. Iya. Nah, karena kalau ada tumpukan begitu terus hipertensi juga ikut, ya berhubungan itu. Kolesterol hipertensi rata-rata. Oh, lebih cepat. Hipertensi, kolesterol rata-rata pada orang gemuk begitu. Jadi orang hati-hati itu orang gemuk. Iya. Aduh ya Allah. Jadi apa namanya hipertensi itu genetik. Nah itu yang diturunkan biasanya. Jadi bisa juga pada beberapa kasus aneurisma. Aneurisma itu walaupun dia apa namanya kebanyakan kasus tidak herediter, tapi yang diturunkan tetap ada. Jadi aneurisma itu kebanyakan apa namanya tidak diturunkan, tapi tetap ada kasusnya hasil penelitian. Ya, seperti yang tadi aneurisma yang kalau misalnya dindingnya tiba-tiba lemah, elastisitas dindingnya akhirnya dia membentuk seperti balon begitu, atau di tikungan pembuluh darah yang membelok-belok itu, atau hantaman tekanan darah yang tinggi menyebabkan dia punya dinding itu berdeformitas, apa namanya malformasi, jadi bentuknya itu berubah. Langsung berubah. Yang memudar tadi itu tuh karena tekanan dari darahnya itu yang tinggi, yang hantam ya? Terus tak gitu. Nah itu, jadi betul-betul memang yang memperberat ini hipertensi. Genetik ada. Hipertensi itu kan genetik. Iya. Ada juga yang didapat. Ada juga dapat. Tidak dapat dari keturunannya. Tapi karena gaya hidup yang tidak bisa bagus, dapat, tidak bagus. Yeah. Ini yang harus diwaspadai, Dok. Yeah. Yang tiba-tiba tidak ada riwayat dari keluarga, dia dapat ya gara-gara itu. Nah, itu. Terus dia akan membawakan ke bawah-bawahnya, ke keturunannya kan. Mulai dia di situ. Mulai dia yang pembuka. Pembukanya. Astaga. Terus ada kegiatan olahraga khusus, Dok, yang biar kita bisa menghindari ini? Jadi sebenarnya kalau olahraga khusus sih tidak ada. Yang penting intinya kita berolahraga kan untuk menjaga stamina tubuh biar bisa lebih fit ya. Itu juga akan mempengaruhi kepada aliran darah, peredaran darah jadi lebih lancar ya. Nafas jadi lebih enak, tidak cepat capek ya. Intinya memang olahraga semua bagus, Cuman kita harus harus tahu kapasitas kita sendiri untuk berolahraga itu seperti apa. Jadi jangan semua mau dijalani. Sepeda Tommy, pagi lari, muatai Tommy, nyelam Tommy, naik motor Tommy, apa itu? Jadi harus pilih yang mana. Atau bisa juga 3-3 atau 4-4, tapi dalam batas kewajaran gitu. Jangan selalu toh. Kalau hari ini misalnya muatai itu kan kayak kardio gitu kan, itu jangan tiap hari gitu. Jadi hari ini istirahat 2 hari, itu untuk mengembalikan kan, restore kita punya tubuh juga gitu. Kalau misalnya kita lari, jangan hari ini lari, besok lari lagi, atau lari sepeda atau apa tuh, kan bukan apa namanya atlet triathlon. Atlet triathlon pun butuh istirahat. Biasa setelah mereka ikut kompetisi begitu, mereka 1 minggu 2 minggu istirahat betul-betul. Jadi jangan maksudnya jangan istilahnya berlebihan untuk melakukan suatu olahraga. Olahraga yang ringan-ringan saja itu sudah cukup membantu peredaran darah itu lancar.
gitu. Kalau peredaran darah lancar, tidak juga tekanan darah tinggi. Peredaran darah lancar itu kan akhirnya nanti akan mengurai dia punya timbunan kolesterol atau apa toh. Di situ akhirnya tidak terjadi penumpukan kolesterol, tidak terjadi penumpukan aterosklerosis, tidak terjadi jantung. Terus pembuluh darah juga menjadi lebih kuat, dia punya dindingnya apa gitu. Jadi betul-betul memang olahraga itu bagus. Iya, membuat otot kita menjadi senang-senang ya, Dok ya. Betul. Betul. Bagaimana dengan makanan, Dok? Adakah pantangan-pantangan makanan untuk ini? Ya, kalau yang pantangan makanan itu karena kan kita harus intinya kan tetap menjaga tekanan darahnya kita untuk menghindari penyakit ini. Ya. Jadi tekanan darah itu ya dijaga dengan menghindari makanan yang memiliki faktor resiko yang bisa meningkatkan hipertensi atau kolesterol gitu. Ya, jadi makanan-makanan junk food gitu ya. Terus kalau kita tahu ini kan biasa gitu juga kita makan, jangan kau makan itu nanti tekanan darah tinggi kok, kayak ikan asin apa, hindari nih gitu. Banyak pilihan makanan gitu. Iya, betul. Ya. Kalau makanan itu betul memang juga berpengaruh. Pengaruh ya memang. Makanan, olahraga gitu. Kita bisa hidup lebih sehat karena makanan dengan memang gaya hidupnya. Gaya hidupnya itu bukan cuma karena makanan atau begadang atau apa, itu juga karena kita malas olahraga. Betul. Nah, makanya itu kalau changing lifestyle itu memang berat. Kalau misalnya kita mau rubah dari yang kebiasaan comfort zone misalnya makan enak, terus begadang dengan teman-teman, nongkrong sampai larut malam, terus minum balok Tommy mungkin tuh bisa rusak hatinya apa. Nah, itu perubahan gaya hidup perlu memang. Kalau mau hidup lama ya gaya hidupnya dirubah. Iya, betul ya. Gaya hidup ya termasuk makanan, olahraga, ya, jam tidur, istirahat, semua harus mencukupi. Iya. Oke, Dok, sebelum menutup sesi ini pertanyaan terakhir, Dok. Bagaimana prognosis atau prediksi jika sudah dilakukan operasi, Dok? Ya. Kalau sudah dilakukan operasi itu biasanya bila penanganannya lebih cepat dan tepat, insya Allah prognosisnya lebih baik. Ya, prognosisnya tadi apa? Prognosis dan prediksi ya. Nah, tapi kalau misalnya paling tidak kita lakukan operasi itu untuk life saving, jadi menyelamatkan nyawa. Jadi kalau misalnya sudah jelas bilang ini stroke berdarah dan harus dioperasi, ya kita harus lakukan. Itu untuk life saving pertama. Berikutnya setelah selamat, setelah sadar, setelah hidup, itu kan biasanya ada terapi. Ya, ada terapi lanjutan. Misalnya dia karena lumpuhnya belum baik, ya sadar sih oke, sudah sadar. Cuman lumpuhnya itu kita akan lanjut continue dengan pengobatan lain, misalnya dengan terapi rehabilitasi, ya, terapi rehabilitasi medik atau terapi okupasi. Kalau misalnya dia bekerja, kita sesuaikan apa pekerjaannya atau apa yang tidak. Terus atau terapi bicara, speech therapy, kalau misalnya dia bicara rero gitu. Itu juga biasa terapi-terapi itu digunakan pada pasien-pasien yang non hemoragik, yang tidak berdarah. Itu masuk di terapi-terapi itu semua dibarengi dengan pemberian obat-obatan yang bagus. Terus bila intinya ini kita melakukan tindakan apakah itu operatif atau non operatif, intinya kita mau mengembalikan restore fungsi tubuh menjadi lebih baik, ya, untuk mencapai kehidupan yang life istilahnya itu, untuk mencapai ini keinginan kita untuk bekerja lebih lama gitu. Jadi kita punya fungsi tubuh itu lebih bisa bekerja lah gitu. Jangan kita ada pasien kena stroke kita biarkan atau keluarganya biarkan, kan itu pasti akan seumur hidup terbaring terus. Apa lemah dia tidak diobatin, tidak dibawa ke fisioterapi, itu kan kasihan. Kasihan sekali. Ya, jadi harus restore sebanyak mungkin semua fungsi tubuh. Harus dikembalikan, itu goal utamanya. Oke, Dok. Oke, Ces. Kayaknya kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan dari Tribuner semua ya. Nah, ini 3 pertanyaan yang semua pertanyaan akan dijawab. Tetapi 3 pertanyaan yang terbaik menurut Dr. Capo akan mendapatkan hadiah tadi dari UniHealth Makassar. Oke, kita baca ya sekarang ya. Nih Dr. Capo, Arno Erwin Gilang Pratama. Ini saudara kok ini. Halo, saya penggemarnya Dr. Fahrul Syah. Wih, dede. Ayo dimulai, udah nggak sabar. Wih, ada sesi tanya jawab kan. Wih, dede. Terus, yuhu.
Dokter Foto, hai. Terus Arno Edwin Pratama, hai. Terus ini Uncle Hona, Uncle Dons. Ini juga saudara saya ini. Beliau sangat menginspirasi kaum milenial. Terus ini pertanyaan aja langsung ya. Arno Erwin Gilang Pratama, izin bertanya, apakah stroke itu penyakit yang diturunkan? Maksudnya jika orang tua pernah mengalami stroke, apakah anak punya kans untuk menderita juga? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus. Terima kasih saudara saya Arno Edwin Gilang Pratama. Dia dapat hadiah tidak? Dapat. Buat saya. Oh, gitu. Saya nggak kasih. Maaf ya, Arno ya. Hadiahnya buat saya aja. Oh, iya. Jadi 3 ini akan dipilih. Nanti Tribuners bisa WA nomor handphone saya 0852 catat 55 444 555. Jadi 0852 55 444 555. Nanti kalau di Kota Makassar itu akan dikirimkan ke alamatnya masing-masing. Nanti kita gosengkan dan gratis, kecuali kalau di luar Sulawesi Selatan. Oke, bisa dijawab? Jadi Pak Arno dan para Tribuners, pertanyaan tadi ya, kalau misalnya orang tua atau ada keturunan stroke, apakah dia bisa menyebabkan stroke menurun ke anak-anaknya? Ini sebenarnya jawabannya terkait yang tadi, yang saya bilang hipertensi kan genetik, ya. Hipertensi genetik, jadi yang di situ yang bikin berat sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia riwayat hipertensi orang tuanya, itu bisa saja turun ke anaknya karena faktor herediter turunan. Tapi kalau stroke, oh kesini ya, sorry, terlalu jauh kita baca pertanyaan. Oke, sip. Ya kalau misalnya apa namanya? Stroke itu sendiri untuk herediter itu biasanya tidak. Kalau misalnya yang herediter itu yang menurun itu tekanan darah tingginya, hipertensinya. Jadi otomatis kalau misalnya hipertensi orang tuanya bisa jadi kansnya bisa lebih 50% turun kepada anaknya. Tuh. Kalau stroke sendiri kan ada yang didapat juga, ada yang memang stroke-nya itu dari gaya hidupnya. Seperti tadi sudah berulang-ulang kita paparkan kan berapa kali ya. Jadi ya begitu Pak Arno ya. Oke, Pak Arno. Nanti kita diskusi pribadi aja. Pak Arno. Ini Pak Arno salah satu saudara saya. Badannya gemuk, tapi hasil labnya normal semua. Wih, hebat. Bagus sekali. Pasti bagus nutrisi. Bagus doanya. Doanya, betul. Tidak ada yang meningkat, bagus semua, luar biasa hebat. Ini Nur Aini, hadir Dok. Terus Rus, salam kenal Dok dari petani Tuban Bumi Wali. Wih, jauh ya. Ada juga dari Tuban ya. Kita punya dari Tuban. Ya. Salam kenal katanya Tribuners dari Tuban. Terus Abdul Rahman Bani, Dok, di umur berapa kita waspada terhadap penyakit stroke? Ini. Ya. Ini Abdul Rahman Bani. Umur berapa tahun ada kita? 3 pertanyaannya. Ada 3 pertanyaannya. Dok, di umur berapa kita waspada terhadap penyakit stroke? Nah, kalau waspada penyakit stroke itu umur 30-an tahun itu udah bisa kena hipertensi, itu bisa menjadi pemicu untuk menjadi penyakit kondisi stroke gitu. Jadi kita tetap harus waspada. Ya sekali lagi kembali lagi ke gaya hidup, bagaimana makan kita, bagaimana olahraga kita ya untuk menghindari itu semua. Terus apa sakit stroke bisa karena keturunan itu sudah dijawab tadi. Makanan apa saja Dok yang harus dihindari jika kita tidak ingin terkena penyakit stroke? Apakah ada menu khusus Dok? Ya itu makanan, semua makanan itu bagus ya. Semua makanan itu bagus, yang penting bergizi, mencukupi. Jangan terlalu berlebihan, nanti kalau terlalu berlebihan itu lebih cepat pemicunya ke arah penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit hipertensi, kegemukan, itu semua berkaitan kan. Kalau misalnya kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, ya, terus dislipidemia semua terjadi semua, terus itu akan diperberat dengan hipertensi. Nah ini yang bisa menyebabkan penyakit stroke, penyakit jantung, semua. Ya, sudah 2 ya? Iya. Berapa pertanyaan kau Cak? 3 yang ini. Banyak nih yang kasih pertanyaan. Ini juga Niki Sabir, salam kenal Dok, Capo. Iya, sepupuku ini. Oh, sepupu tak ini. Terus Muhammad Ali Husen, apakah penyakit stroke bisa dari makanan coto, palu basah ataupun sate? Sudah, tidak perlu dijawab itu ya. Sudah jelas itu. Iya. Bisa aja sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit hanya untuk merasakan. Niki Sabir, film India itu Dok.
Ternyata ini ada apa bahasan kita ini dijawab. Film India tahu cocok Mana lebih berisiko orang gemuk atau orang kurus terkena stroke? Ini sepupu saya Yulman. Orang gemuk sayang, ya. Jadi tetap harus diet. Oh, diet. Kita harus tetap diet. Om Yulman ini program diet. Iya harus. Lagi program Om Yulman untuk yang kenal Om Yulman kita berdoa sama-sama. Sekarang lagi program diet berat dia. Iya. Semoga berhasil ya Om Yulman. Terus Arifudin Usman, masih banyak yang sulit membedakan stroke dan sakit jantung, Dok. Iya. Tapi penjelasannya. Ya ini juga termasuk jelas sekali kalau stroke dan penyakit jantung gejalanya ya. Kalau stroke itu kan lebih gejalanya menyerang saraf. Jadi saraf di daerah muka, saraf 5 yang diserang itu lumpuh mukanya, bicaranya rero ya. Terus kelumpuhan di sebagian badan ya. Rasa baal di tangan, terus menjalar sampai di kaki itu sampai lumpuh dia nggak bisa jalan itu stroke. Bisa ya. Terus awalnya sih dari nyeri kepala Pak, tapi kalau misalnya jantung kan gejalanya beda juga. Berdebar-debar bisa ya, nyeri jantung tembus ke belakang. Cuman mungkin kalau nyeri numbness, nyeri baal itu kayak kesemutan ya. Kesemutan di tangan itu yang mungkin agak kurang bisa dibedakan karena kan sama memiliki gejala yang sama kan. Iya. Karena kan itu kalau jantung juga kadang-kadang itu tangan itu rasanya baal, rasanya kayak kesemutan. Ya, betul, baru sakit badan gitu kayak kalau jantung itu kayak rasa tidak enak gitu badan. Itu biasa juga awalnya karena ini nyeri ulu hati kayak sakit begitu lambung. Ya. Rata-rata itu semua nyeri penyerta. Jadi nyeri penyerta itu dulu yang datang, akhirnya jantungnya yang kena. Oh, begitu ya. Rasa tembus ke belakang gitu. Tapi bisa juga pengaruh jantung bisa stroke juga. Pengaruh jantung bisa berkaitan tapi tidak terlalu berhubungan. Yang kebanyakan memang di pembuluh darah di kepala. Terus Nargi Tahir ini mertua saya. Assalamualaikum Mama. Tindakan apa yang bisa kita lakukan kalau ada teman atau keluarga yang mengalami stroke di saat jauh dari rumah sakit, Dok? Iya, tahu. Tindakan apa yang bisa kita lakukan kalau ada teman atau keluarga yang mengalami stroke di saat jauh dari rumah sakit, Dok? Apa tindakan yang pertama? Ini yang jadi kalau misalnya kita tahu bilang ini stroke, memang paling cepat kalau misalnya dia sudah tidak sadar mengalami stroke dan jatuh itu, paling kita harus bawa ke rumah sakit. Mau tidak mau. Tapi jauh kita nggak? Harus bawa ke sana. Harus. Iya. Pokoknya mungkin tidak ada lagi. Apalagi kalau orang awam. Mending kalau ada dokter dia mungkin bisa paling tidak pertama menjaga ini kan. Prinsipnya kalau penyelamatan pasien-pasien itu kita harus menjaga jalan nafasnya supaya dia punya airway, jalan nafas itu tetap ada, dia suplai oksigennya masuk sampai ke otak atau ke seluruh tubuhnya itu tetap ada. Kita jaga dengan supaya lidahnya tidak jatuh ke belakang. Kita tahan lidahnya, atau pakai sendok minimal ditahan, terus kepalanya itu memang ada memang ada tekniknya untuk menjaga. Terus kepalanya juga agak dikasih mendongak begitu supaya supaya dia punya oksigenasi, dia punya aliran darah kembali gitu. Sembari mencari pertolongan atau keluarga yang bisa bantu untuk cepat ke rumah sakit. Tidak ada cara lain, harus bawa di rumah sakit. Cepat. Apalagi kalau sudah tidak sadar. Iya, tidak bisa. Terima kasih Mak pertanyaannya. Semoga kita semua terhindar ya. Amin. Uncle Dons 13, ini saudara saya. Bagaimana membedakan jantung berdebar karena jantungan sama berdebar karena odok-odok di depan mata? Astaga. Pertanyaan Uncle Dons. Bagaimana membedakan jantung berdebar karena jantungan sama berdebar karena odot-odot di depan mata? Beda tong itu sensasinya. Ya. Kalau jantung berdebar karena jantungan pasti nyeri ya. Kalau karena odot depan mata itu bom air kecil cepat. Ya. Gelisah mau minta nomor telepon. Iya. Terus kenapa kayak sempit sekali, astagfirullah. Kenapa kayak sempit sekali? Baju tas dong. Berhenti Om Dons. Dari tadi memang dia mau serang ke ini semua. Terus ini lagi. Abdurrahman Bani. Iya. Apakah sakit migrain yang sering datang bukan tanda-tanda awal penyakit stroke? Nah itu kita akan bisa bedakan sendiri. Kalau misalnya migrain itu kan ada tadi bilang
walaupun dia tidak tidak pernah kita dengar bahwa migrain itu herediter turunan, tapi tetap ada. Nah, penyakit migrain itu macam-macam, bisa migrainnya di sini bisa dua bagian kepala, bisa kiri aja, bisa kanan aja, bisa bagian depan aja kan. Seluruh daripada kepala ini dibungkus oleh otot, otot temporal banyak kan, otot occipital. Jadi kalau misalnya migrain itu ya faktornya itu karena ototnya juga yang bikin jadi kepala apa. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya tanda-tanda awal stroke ya bisa jadi tanda-tanda awal stroke itu sulit dibedakan juga karena dia nyeri kepala juga. Cuman kalau misalnya nyeri kepala yang stroke itu khas, biasanya dia makin berat, makin meruncing. Kalau migrain itu biasa ada waktu-waktu tertentu, misalnya di pagi hari atau selepas bangun tidur gitu, ya. Ini dari Erno Edwin Gilang Pratama. Apakah ada contoh kasus pasien tiba-tiba stroke gara-gara HP-nya diperiksa sama istrinya? Ya tahu. Apa ini? Oh, Marno. Pengalaman pribadi ya? Curhat atau apa ini ya? Ini Pak Arno ini yang punya klinik Rayu. Oh, klinik Rayu. Ya. Lucu. Oh, Marno. Yulman Aswari, dokter apa kalau orang terkena stroke cepat marah? Jangan marah-marah dong, karena kalau marah-marah itu makin memperberat kan? Bisa pecah. Yang di sini berarti pengaruh otak depan. Iya, emosi. Iya. Jangan salah ya, kalau penyakit aneurisma kan itu ada beberapa yang memperberat. Aneurisma itu yang seperti yang saya jelaskan tadi kan, dia punya deformitas atau malformasi dari dinding pembuluh darah. Nah, itu banyak faktor yang bisa memperberat. Minum kopi. Minum kopi juga? Ya, karena kan berkafein kan tinggi. Terus minuman soda yang berkafein juga itu. Terus olahraga juga yang berlebihan. Mengejan, marah-marah, ini termasuk marah-marah. Kalau marah-marah kan intensitas adrenalin itu terpacu, terus hipertensi tekanan darah meningkat gitu kan. Jadi itu bisa jadi kalau kita tidak tahu kita punya aneurisma ada dan itu kita lakukan mengejan semua minum itu makin memperberat, akhirnya bocor, bisa pecah. Kalau pecah ya silahkan ke dokter Fahrul Syah. Iya. Jangan sampai di Rumah Sakit Wahidin atau Rumah Sakit Faisal. Jangan sampai ya. Nah ini Yulman Alfaris ini bagus juga pertanyaannya dok tadi. Iya. Banyak. Kakak Yulman kita dapat satu juga hadiah ya. Alhamdulillah. Nanti bisa telepon saya di nomor handphone saya ya. Terus mau tanya dok, apakah tegangan di bagian belakang penyumbatan pembuluh darah dan kurangnya oksigen ke otak pada penderita darah rendah bisa berisiko stroke juga, atau hanya berisiko pada penderita hipertensi? Kurangnya otak pada penderita darah rendah bisa berisiko stroke juga. Kalau pada penderita darah rendah, ya ini bagus ini pertanyaannya ya. Siapa tuh? Nur Fadila. Oh iya. Nur Fadila juga dipilih sama dokter Capo ya? Iya. 3 dik? Iya. Nur Fadila, Yulman. Iya. Wih, banyak tahu tadi di atas yang bertanya. Oke. Jangan Arno, dia banyak lagi di bawah atau dia nanti kalau nggak dapat Arno. Arno adalah opsi terakhir untuk pemberian hadiah, oke? Iya. Paling terakhir Maki. Oke, bisa dijawab Nur Fadila? Iya, jadi jadi umumnya kalau misalnya penderita stroke itu umumnya memang karena hipertensi ya, umumnya. Paling banyak kita pembagian klasifikasi dari stroke itu sendiri ya tidak pernah dibilang karena stroke tekanan darah kena stroke, tekanan darah rendah kena stroke. Ternyata stroke karena hipertensi. Ya. Hypertension stroke gitu. Jadi memang penyebabnya hipertensi karena stroke ya. Kalau tekanan darah rendah jarang ya. Jarang ada kasus. Ya, mungkin ada kasus, cuman saya sendiri belum pernah dapat. Ternyata dia disertai dengan tekanan darah tinggi. Terus Arno Edwin Gilang Pratama, pelawak memang ini dok Cap, dokter Capo. Waktu azan asar telah tiba. Oh iya tahu, waktu azan asar telah tiba ya. Insya Allah 5 menit lagi kita Insya Allah selesai. Ini juga bernilai ibadah ya. Kalau betul, kita memberikan edukasi ke masyarakat. Ya. Jadi semoga ibadahnya bisa menjadi, juga. Ya. Betul. Terus dokter mau katanya mana berisiko ini sudah 10 kali bertanya Yulman. Dokter Andri, dokter andalan keluarga sehat selalu Ki, amin. Amin, ini sepupu saya juga ini. Kuni Saadatu Rahma. Saya tulis dia. I love you. I love you. Saiful Anwar.
Gendut amat bang. Iya. Iya bang. Bukan gendut ini, sehat. Oh, iya. Noval Ahdan, assalamualaikum dokter. Apa usia anak-anak bisa cepat kena stroke? Jarang ada ya. Jarang ada. Jarang sekali ya dok Jarang ya. sekali. Arkam Disa, dok kalau stroke bisa terjadi pada bayi atau anak? Jarang juga ya Jarang dok. juga, iya, jarang. Oke. Ya. Ada mikodekah dari Berapa lama ini? sudah sejam? Sejam ya. Sejam. Alhamdulillah. Oke. Cukup. Tribuners, demikian pertemuan kita pada bincang ngobrol sehat kita pada sore hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat yang buat kita semua. Sebelum saya akhiri, dok, mungkin ada Pertanyaan, pernyataan. Iya. Pesan-pesan ya. Pesan Pesan sponsor. Buat Tribuners, buat para viewers, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga ini bisa menjadi bekal pengetahuan. Ya mungkin tidak banyak yang bisa saya berikan ya, paling tidak ada sedikit menambah pengetahuan kita tentang perbedaan antara stroke non hemoragik dan stroke hemoragik atau stroke berdarah. Terus tidak lupa juga kita selalu berusaha untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Salah satunya yaitu dengan berolahraga yang teratur, terus mengatur pola makan, pola istirahat, semuanya karena itu berkaitan untuk menjaga kesehatan dan balancing daripada tubuh kita. Betul. Itu aja mungkin. Oke. Pak Ocha. Tribuners, demikian perjumpaan kita pada sore hari ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi membahas tentang kesehatan mata. Nah, Oleh ini Dr. sangat Aco. menarik. Oleh Dr. Aco ya. Ahmad Asraf. Ahmad Asraf. Nah, ini Spesialis sangat mata. menarik, spesialis mata. Kita Senior akan saya yang terbaik. bincang-bincang. Jangan jangan di hari Kamis jam 2 wajib ikut. Ini untuk kita semua lebih Menambah sehat, pengetahuan. lebih kuat, Amin. dan banyak manfaat kepada banyak orang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok Cepo. Terima kasih banyak. Sukses selalu.